bicara tentang iman. Iman itu kan keyakinan. Bicara keyakinan itu adalah tentang keimanan. Tetapi orang tidak cukup dengan percaya yang disebut dengan keimanan tersebut, kecuali dia harus mengasah dirinya. Mengasah dirinya dengan beberapa hal yang menjadikan iman di dalam hatinya menjadi sesuatu yang berguna untuk dirinya. Kita simpulkan iman pada keyakinan. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang cahaya iman itu punya fungsi. Ada di antaranya kesombongan di dalam diri kita. Jadi hati-hati. Biarpun katanya orang imannya kuat, tapi kalau sombong, kesombongan dan segala penyakit kesombongan masuk dalam kedengkian, kebencian yang disebut dengan amradul qulub. Amradul qulub, penyakit hati. Jadi itulah yang menjadikan keyakinannya menjadi tidak ada artinya lagi. Apakah Anda mengira Abu Jahal tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi? Abu Jahal tahu Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi dia sombong dengan Nabi Muhammad, maka tidak berguna lagi. Kurang apa iblis? Ibadahnya adalah tidak kalah dengan malaikat. Tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah digunakan untuk sujud. Tapi masuk wilayah sombong dengan bah kita Nabi Adam, diruntuhkan. Sombong dengan ibadah, dan hari ini orang banyak sombong dengan ibadah, merasa lebih soleh sehingga mandang orang itu tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, di masjid kok kayak begitu, ya Allah pakai kopiah di sini. Jadi rupanya bukan mandang dengan penuh kasih, congkak dengan kebaikannya. Ngelihat orang langsung lihat, astagfirullahaladzim, ya Allah, bahan itu. Apa itu? Sederhana. Runtuhkan kesombongan, pandang orang dengan mata kasih, akan ketemu nur tadi, bukan dengan pandangan merendahkan. Ada nur di hati. Kalau kita melihat orang bermaksiat, kita ikut menangis. Itu baru ada nur iman di hati kita. Ada mahabbah, berarti masuk ke hati. Congkak sombong dengan ibadah. Sombong itu tidak hanya dengan harta, dengan tahta, tidak, dengan ibadah. Bukankah iblis sombong karena dia lebih bagus, merasa lebih bagus dari Adam? Dia itu punya ibadah sangat banyak, disuruh sujud penghormatan Nabi Adam, dia mikir, ini rumusnya gimana? Apa prestasinya Adam? Baru diciptakan, belum punya amal baik. Kok saya yang 20 ribu tahun sujud ibadah, suruh sujud kepada Adam? Sorry ya, rumusnya gimana? Lalu mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Kok lu kan serem, saya lebih hebat, dan merendahkan orang lain. Sehingga congkak beragama ini bahaya sekali. Sehingga kalau nginget orang, tidak. Justru orang semakin dekat kepada Allah, semakin lembut dengan hamba Allah. Pasti ini rumus, nggak bisa diganggu. Semakin Anda dekat kepada Allah, semakin penuh kasih dengan hamba Allah, semakin lembut dengan hamba Allah, semakin penuh kasih dengan orang yang bermaksiat. Susah untuk merendahkannya, bahkan menangis dengar berita berzinahan, dengan berita ini. Hari ini sudah mengerikan sekali. Orang dengar berita tentang kemaksiatan, ketawa-ketawa kita. Mana iman di hati kita? Jadi untuk masukkan cahaya iman di hati adalah dengan meruntuhkan kesombongan di dalam diri kita, membiasakan kita. Nah ini adalah harus, caranya adalah terus merenung bahwasanya orang di kiri kananku kelihatannya memang di bawahku secara ilmu, tapi bisa saja dia lebih dekat pada Allah daripada aku. Pembantu di rumahku bisa saja tahajudnya lebih banyak dari aku. Aku hanya berapa rakaat, dia sebelum aku bangun sudah bangun duluan. Bahkan setelah aku tidur lagi, dia yang lipat sajadaku, mungkin dia nambah sholatnya lagi. Aku puasa, dia puasa. Aku tahajud, dia tahajud. Cuman bedanya, setiap aku puasa, dia yang nyiapin sahur untukku, tapi aku tidak pernah nyiapkan sahur untuk dia. Lu kapan bisa sombong seorang bos? Kita perlu merenung semacam ini. Gaya hidup, justru Imam Ghazali menyebutkan orang terperosok itu tingkat pertama adalah orang berilmu, terperosok karena ilmunya. Yang kedua ahli ibadah. Yang kedua adalah orang dengan kekayaannya. Waduh, ibadah kelas tinggi, petentang gitu selalu. Kalau ngelihat orang itu sudah matanya itu gayanya, Bissalam, wah, ini ngeliat mukanya aja kayak serem ya. Allah, ini ada nih masjid enggak?
nggak pakai kopiah, nggak pakai ini. Loh, memang pakai kopiah wajib. Ini kerudungnya aneh-aneh, merendahkan. Tapi ketahuilah, dia akan mandang dengan penuh kasih siapapun. Nah itulah kuncinya di situ. Anda akan menemukan cahaya iman di dalam hatinya. Iman bukan kalimat terucap. Apakah orang pakar akidah yang paling hebat lebih banyak sujudnya dibanding ibu-ibu yang di kampung jam 3 sudah bangun sampai subuh? Itu guru akidahnya tuh tahajudnya hanya 3 rakaat itu, witir langsung double dia. Itu ibu-ibu di kampung itu Masya Allah setengah 3 sudah bangun baca Quran sampai pagi, padahal dia nggak pernah belajar ilmu akidah yang bulat itu. Enggak, tanyakan ibu-ibu di kampung itu. Kita kalah dengan ibu-ibu di kampung. Sampai Imam Razi, Allah marzuqni iman al-ajais, ya Allah berikan pada kau imannya ke ibu-ibu di kampung itu. Dia dengar duhaan, dengar tahajudan. Kita masih banyak mana dalil, mana itu ruwet, nggak ngamal-ngamalin gayanya karena ilmu. Hati-hati. Sudahlah, ayo kita pulang, pandang orang dengan mata kasih, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah cahaya iman yang disebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.